Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 7 Januari tahun 2025. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hendak bersama mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dari Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengarkan, memahami, dan dimampukan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Sapaan Tuhan. Didasarkan dari firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam tahap-tahap pertumbuhan seorang anak, ada sebuah fase di tahun-tahun awal kehidupannya di mana anak itu mulai belajar mengenali sapaan orang lain terhadap dirinya. Ia belajar mengerti namanya sehingga ia akan menoleh saat seseorang memanggil atau menyebut namanya. Ia belajar untuk membedakan suara ayahnya, ibunya, keluarganya, juga suara orang-orang lain yang ada di dekatnya. Dengan gambaran ini, kita memahami bahwa untuk mengenali sapaan orang lain, manusia membutuhkan sebuah proses untuk membedakan dan mengidentifikasi. Demikian juga untuk mengenali sapaan Tuhan. Kita tidak dapat berharap agar setiap kali Tuhan berbicara kepada kita memakai cara-cara yang spektakuler sehingga kita dapat langsung mengerti bahwa itu adalah suaranya. Karena Tuhan dapat menyapa kita dengan berbagai cara, dan kita tidak dapat membatasi cara yang dipilih Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Bagian kita adalah melatih diri untuk semakin peka mendengar sapaan Tuhan di dalam berbagai bentuk di tengah aktivitas kita sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Samuel sebagai seorang nabi Tuhan. Ia bergaul dekat dengan Tuhan, bahkan Tuhan memakainya untuk mengurapi raja terbesar Israel, yaitu Daud. Tetapi untuk sampai pada komunikasi yang akrab dengan Tuhan itu, ia pun berproses. Dan hari ini kita mendapati titik awal dari proses itu, di mana untuk pertama kalinya Samuel mendengar suara Tuhan.
Pada waktu itu ia masih sangat muda dan belum mengenali suara Tuhan. Ia membutuhkan Imam Eli untuk memberitahunya bahwa itu adalah suara Tuhan. Sejak saat itu, ia terus bertumbuh di dalam kepekaan untuk mengenali suara Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita? Dengan banyaknya kesempatan yang sudah kita dapatkan untuk mendengar firman Tuhan, sudahkah kepekaan kita bertumbuh juga untuk semakin mengenali suaranya? Mari tumbuhkan kepekaan kita untuk mendengar setiap pesan yang Tuhan ingin sampaikan di dalam hidup kita setiap harinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengenali suara Tuhan, sungguh-sungguh bisa mendengar sapaan Tuhan dan bisa meresponnya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami serahkan hari ini sepenuhnya di dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.